Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita kembali menginformasikan terkait dengan apa yang tengah terjadi di Iran, di mana kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz akibat Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok, Rich Terry, dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan, meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat. Saudara, bagaimana duduk hukum internasional saat dua negara besar di dunia saling berebut kendali di Selat Hormuz? Kami tanya kepada Profesor Danrifanto Budianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Prof. Danrif, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Yan. Prof. Danrif, ini yang menjadi pertanyaan mendasar begitu terkait dengan hukum laut internasional yang telah disepakati secara global. Iran dan juga sejumlah negara menyebutkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini memblokade Selat Hormuz adalah perilaku bajak laut. Apabila kita mengacu kepada hukum laut internasional, apakah ini sudah memenuhi syarat-syarat dengan istilah bajak laut itu, Prof? Tentunya yang kita pahami kedua belah pihak memiliki argumentasi yuridis yang akan selalu dinarasikan secara global. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara konvensi hukum laut, baik yang 58 ataupun kita bicara UNCLOS 82, itu pendekatannya itu kan pendekatan innocent passage atau transit passage. Tidak ada ibaratnya logika memblokade suatu teritorial tertentu dengan kepentingan tertentu yang tentunya masing-masing ini memiliki tekanan-tekanan geopolitiknya. Begitu, Bang Rian. Kalau kita mengacu juga ini, Prof, mengapa Iran bersikeras memakai aturan lama yaitu lintas damai pada tahun 1958, sementara dunia kan ini sudah berpindah ke aturan UNCLOS 1982? Sebetulnya itu strategi yang sangat-sangat taktis yang dilakukan oleh Iran, karena Iran signature country dari Konvensi Jenewa 58 tentang hukum laut. Jadi, kita mesti ingat juga Amerika itu tidak menjadi negara peserta loh di kedua konvensi hukum laut itu. Jadi setidaknya secara hukum ada dasar yang digunakan oleh Iran bahwa secara hukum internasional we have the right untuk Strait Hormuz, walaupun sangat debatable secara akademik. Nah, kalau Amerika, dia unik ya, menggunakan pendekatan bukan perjanjian internasional sebetulnya, tapi customary international of law. Jadi kebiasaan-kebiasaan dalam hukum internasional itu juga adalah sumber hukum. Nah, itu yang dipergunakan oleh Amerika. Berarti ada basis hukum yang masing-masing dikemukakan begitu. Kalau kita bandingkan, mana yang lebih kuat sebetulnya, Prof? Kalau ini dibawa menjadi suatu dispute atau sengketa hukum internasional, kedua-duanya memiliki titik lemah. Tapi dalam posisi Iran yang memiliki wilayah kedaulatan maritimnya itu adalah Selat Hormuz, tentunya dia lebih memiliki argumentasi yuridis yang lebih kuat. Kalau Amerika, pendekatannya pasti pendekatan geopolitik dan hukum kebiasaan internasional. Jadi kedua-duanya punya sumber hukum internasional yang dijadikan dasar. Tapi kalau kita berbasis kepada persengketaan, maka nanti hakim di ICJ yang akan bisa menentukan mana yang akan lebih memiliki argumentasi secara hukum internasional. Jika kemudian, Prof, aturan lintas damai tadi yang seperti dibahas ini berlaku, apakah benar kapal perang Amerika Serikat sesungguhnya tidak punya hak sama sekali untuk siaga tempur atau menyelam saat lewat di Selat Hormuz? Oh, bagus sekali, Bang Rian, pertanyaan. Jadi mesti dipisahkan ya. Kalau innocent passage itu kapal perang harus melewat dalam kondisi peaceful. Sama juga kapal selam itu harus naik ke atas, harus muncul di permukaan air dan tidak mengaktifasi semua radar atau navigasi untuk perang. Ya, tapi begitu yang dipergunakan adalah transit passage, artinya boleh dalam kondisi perang atau mode on in war
Itu saya kasih ilustrasi sederhananya, kalau innocent pieces melewati secara damai, itu seperti kita mau masuk rumah orang harus sopan, kulon nuwun, gitu ya. Kalau bahasa Sunda punten punten. Tapi begitu tragic passage, itu seperti melewati jalan yang membelah suatu daerah dan dia bisa melakukan apa saja asalkan ibaratnya dia merasa terancam. Nah, ini logika terancam ini kan logika yang akan membawa pemahaman navigasi hari ini itu bukan navigasi kapal saja. Dia punya navigasi yang bisa melakukan intersepsi dengan menggunakan artificial intelligence. Ini mungkin yang menjadi dasar utama Iran betul-betul mengunci Selat Hormuz. Sekali lewat kapal itu tidak hanya kapal fisik loh, Mas Rian, tapi kemampuan mengintersepsi secara cyber, secara digital. Posisi-posisi pemimpin-pemimpin Iran tuh bisa pakai kapal itu. Kapal Amerika itu bukan kapal sederhana. Dia itu adalah data center yang bergerak, yang mampu berperang. Begitu, Mas Rizky. Apabila langkah-langkah tadi tidak dilakukan oleh Amerika Serikat terkait juga tadi kapal selam, begitu tidak clone wound terlebih dahulu, apakah ini artinya secara hukum internasional melanggar, Prof? Tadi saya tegaskan kembali bahwa Amerika selalu menggunakan pendekatan non-international convention apabila dia tidak menjadi negara penandatangannya dan dia tidak meratifikasi, yaitu dia menggunakan apa yang disebut international customary of law. Jadi betul-betul hukum kebiasaan aja, dan biasanya juga begitu. Saya boleh, kenapa masyarakat internasional juga membolehkan, kenapa Iran tidak gitu. Jadi di sini posisi Amerika juga tidak sederhana, seperti 2 minggu lalu dilakukan dimintakan resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan pembukaan secara paksa with force. Itu kan di veto oleh Rusia dan Iran. Jadi artinya secara hukum internasional nampak bahwa posisi yang ingin diambil Amerika itu selalu posisi yang non international convention, non international treaties, begitu. Yang menarik juga ini, Prof, ketika gencatan senjata disepakati ataupun dilakukan pada pekan-pekan lalu, ini Iran memberlakukan tarif tol begitu, tol Selat Hormuz, meminta bayaran sebesar $2 juta per kapal. Dan kalau tidak salah begitu, bahkan ini yang ditarik begitu berupa cryptocurrency dan juga yuan. Apakah menurut Anda ini murni biaya jasa pengamanan atau ada strategi lain yang tidak bertentangan dengan hukum? Dalam hukum internasional itu tidak ada namanya bayar tol di kapal yang melewat innocent passage maupun transit passage ya, di dalam konvensi hukum laut jelas. Yang ada itu adalah biaya untuk membantu navigasi ya, membantu tugboat, misalnya selatnya itu adalah selat yang sempit, didorong sama kapal tugboat. Itu yang umum praktik terjadi. Tapi kan ini bukan kejadian umum. Ini adalah wujud yurisdiksi yang dibuat secara immediate oleh Iran, sehingga itu betul, itu pakai Bitcoin, pakai kripto. Kenapa? Karena kalau dia pakai US dollar yang 2 juta US kan itu sekali lewat, itu ditahan nanti pasti di perbankan di seluruh dunia yang pakai US dollar oleh Amerika, dianggap sebagai tindakan yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Amerika. Nah, itulah sebabnya mereka menggunakan kripto seperti itu. Jadi artinya pendekatannya adalah pendekatan, kalau Iran tuh bilangnya, oh ini untuk saya bantu nih ngebersihin ranjau gitu. Iya, inilah yang akan mengakibatkan nilai keekonomian melewati transit itu jadi mahal. Asuransi harus lebih tinggi lagi tuh buat tanker-tanker begitu. Oke. Demikian, Mas. Oke, kalau Anda melihat ini, Prof, strategi apa sih yang sedang dimainkan oleh Iran terkait dengan ada tadi tarif tol Selat Hormuz dan juga tadi sempat dibahas soal asuransi yang jadi tinggi begitu dan enggan juga ketika diklaim juga enggan begitu karena terlalu tinggi klaimnya. Ini penggunaan cryptocurrency, Bitcoin tadi disebutkan dan juga yuan. Apa yang tengah menurut Anda, apa yang tengah dilakukan oleh Iran? Strategi apa yang tengah dilakukan? Seperti di awal invasi Amerika dan Israel terhadap Iran melalui produk kendalinya, rudal-rudal yang ditembakkan, Iran kan melakukan eskalasi ke wilayah negara-negara Timur Tengah kan. Artinya begitu mereka itu ya tetangga-tetangganya juga akan nih. Jadi strategi yang akan diulang adalah eskalasi kedua, yaitu ekonomi geopolitik. Begitu kita bicara ekonomi geopolitik, ini kan Amerika akan pada posisi yang harus juga melawan secara ekonomi geopolitik. Dan kalau dengan memberikan
semacam retribusi untuk lewat, Iran lebih memposisikan sifat non-diskriminasi. Artinya everyone is our friends, every country we will support. Tapi dalam kondisi extraordinary seperti ini, negara kami mensyaratkan lewat untuk membantu keamanan dan keselamatan dari kapal itu sendiri. Jadi ini adalah strategi eskalasi yang selalu digunakan oleh Iran karena kekunci ya posisinya itu menghadapi Amerika dan Israel. Oke. Baik, selain tadi pengerahan armada perang, Prof, apakah pengadilan internasional juga bisa memperkarakan Iran atas pungutan tadi tersebut yang sempat kita bahas? Tapi jawabnya susah jeda, Prof, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.